ini semua nanti bisa Bapak Ibu Master-Master semua dapatkan di Kiles. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Master semua itu silakan bisa dicoba nanti habis ini, habis nanti siang. Jadi silakan nanti bisa masuk ke ingame.kiles.id gitu ya. Kalau udah nanti dibagikan eh, ID loginnya gitu ya. Jadi ingame.kiles.id. Nah, lalu di sini untuk masuknya gimana caranya buat sesi itu gimana? Itu sebenarnya sudah ada ininya panduan Kiles. Jadi silakan dicek nanti di sini semuanya pokoknya udah ada gimana cara loginnya gitu ya. Gimana cara bikin sesinya semua ini udah bisa diakses melalui ini panduan Kiles ini ya, master-master semua gitu. Nah, terus saya akan coba contohin gitu supaya nanti bisa lebih kebayang lagi gimana sih cara login, terus juga buat sesi di dalam Kiles ini, gitu ya. Ini kalau nanti panduannya gitu ya, bisa dicek dan bisa baca-baca semua pokoknya udah ada di sini semua gitu ya. Oke, ini pokoknya ini nanti semua bisa bisa dicek. Nah, tapi saya langsung kita coba login aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu semua itu akan dapat eh, apa namanya ID atau email gitu ya. Emailnya itu nanti bakal dibagiin. Ini saya coba dulu pakai ID-nya sekalian dicoba ya. Play.pirojodoh 01 @kiles.id. Oke, ini nanti ID-nya gitu ya. Nanti juga akan dibagikan di share passwordnya untuk Bapak Ibu Master semua bisa masuk. Pirojodoh 01. Oke. Nah, terus nanti kalau sudah ini silakan di sini ada eh, CAPTCHA, jadi ada angka-angka tinggal dituliskan ya. 219681 gitu. Lalu ini opsi Remember Me ini bisa dipakai atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini tinggal diklik lagi si apa namanya kode verifikasinya untuk ganti kalau misalkan ada yang tadi masukinnya salah gitu ya. 3680. Itu. Oke, kita sign in. Nah, kalau udah masuk ke dalam kilesnya, itu apa namanya? Ini kita sebutnya dashboardnya ya, Pak Ibu. Ini itu ada beberapa pilihan di sebelah kiri atau di navigation bar-nya di sebelah kiri. Itu ada dashboard, profil, game, facilitated, unfacilitated, atau logout. Nah, untuk masuk ke langsung aja kita bikin gamenya gitu ya. Itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Jadi kita langsung pilih facilitated yang di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, terus ini ada di sini ada tombol tambah sesi. Kita klik ya. Nah, terus kita bikin judul sesi. Nah, mungkin biar karena ini nanti ID-nya share, jadi bisa ditulis nama Bapak Ibu dulu, nama para master semua gitu ya, baru eh, misalkan sesi uji coba misalkan kayak gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini penting judul sesinya dinamain karena nanti ada data yang bisa kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, terus kita nanti tanggal sesinya itu berapa, silakan nanti diisi. Nah, sebisa mungkin
pada saat kita membuat sesi ini itu sehari sebelumnya ya. Jadi eh, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi eh, tim in game atau langsung nanti di grup gitu ya. Nanti kan juga ada saya di situ jadi bisa langsung eh, kalau misalnya ada error atau ada apa, jadi bisa bisa ditanggulangi gitu. Jangan mepet-mepet gitu ya. Jadi kalau bisa sehari sebelumnya. Misalkan sesinya besok, berarti kita buatnya tanggal 15 gitu ya. Nah, terus durasinya berapa? Ini bisa dipilih 1 atau 2 hari gitu ya. Terus jumlah pesertanya berapa? Misalkan kalau tadi kita ada 20 peserta gitu ya misalkan. Nah, lalu kalau udah diisi semua, kita klik next. Nah, terus nanti pilih gamenya. Karena ID-nya ini untuk Biro Jodoh aja, jadi kita cuman dibuka aksesnya untuk yang Biro Jodoh. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Master semua itu ada ID yang subscribe game-game lain, ini nanti bisa dipilih gitu dari sini. Pilihannya bukan cuma Biro Jodoh doang, tapi ada beberapa game-game lain itu bisa dipilih kalau subscribe ke Kiles gitu ya. Oke, ini Biro Jodoh dipilih gamenya, lalu next, dan terus, nah ini eh, susun pertanyaan diskusi. Jadi silakan nanti master-master semua itu bisa ditambah. Di sini ada tambah gitu ya. Terus ini ada pilihan yang paling utama mungkin yang paling apa namanya kalau misalnya tadi berkaca pada tadi Mbak Master Intan itu kita pakai open text gitu ya. Nah, terus kita tulis misalkan pertanyaan pertama apa misalkan ini ya. Ini bisa ditulis ya. Ini karena saya udah ada sebelumnya itu tinggal dipilih tapi sebenarnya bisa ditulis apa yang Bapak Ibu rasakan gitu ya selama sesi bermain tadi gitu misalkan. Nah, terus limit ini maksudnya apa? Ini itu jadi berapa kali nanti peserta itu bisa menginput, itu bisa multi answer atau satu answer. Jadi yang defaultnya sih multi answer ya. Nah, jadi ini kalau udah disubmit gitu ya. Nah, lalu bisa tambahin beberapa pertanyaan lagi gitu ya, Bapak Ibu. Misalkan satu lagi kita tambahin apa insight yang didapat saat bermain game tadi gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan mau diubah-ubah urutannya sih bisa, jadi tinggal diklik, diklik kiri, lalu di drag ke atas gitu ya, mau diubah-ubah urutannya masih bisa. Kalau udah semua, itu finish, setup, and submit. Atau kalau ini mau dijadiin template juga bisa, Bapak Ibu, jadi di save. Nanti ini akan jadi template, jadi supaya kita nggak perlu nulis-nulis lagi gitu ya pertanyaannya. Kalau misalkan kita mau buat sesi yang selanjutnya sesi lainnya pertanyaannya sama, mendingan ini di save jadi template gitu ya. Lalu ini finish, setup, dan submit. Kalau misalkan udah, oke. Terus dari sini ini udah kelihatan ya. Ini ada sesinya nih, udah dan sesi uji coba Biro Jodoh gitu ya. Dan ini ada pilihannya run, setting, report. Ada reportnya dua gitu ya. Eh, Nanti kalau kita mau main, mau melakukan sesi, ini tinggal klik run-nya gitu. Nah, tadi kenapa judul sesi atau nama sesi itu penting? Karena ini ID-nya share. Jadi nanti di sini akan ada beberapa seksi gitu ya. Jangan sampai saya udah buat gitu, tapi saya salah ngeklik malah ngeran sesinya Mas Mangga gitu. Jadi yang mana yang punya saya, makanya butuh penamaan yang jelas gitu ya. Bisa ditulis nama dan juga mungkin kapan sesinya, eh, apa tanggalnya itu supaya bisa lebih gampang kita nanti ngetracknya, carinya gitu ya. Yang mana yang punya kita. Oke, kita coba ya. Jadi kalau ini udah dibuat, udah siap.
nanti kalau pada saat sesinya kita bisa klik run. Nah, kalau udah di run, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ada 3 tab, ada yang di sini ya, ada tab explainer, ada tab playground, ada tab discussion. Ini sebenarnya eh, berkaca pada yang tadi apa protokolnya gitu ya. Explainer ini apa sih? Ini untuk eh, apa namanya pre-play gitu ya. Jadi di sini udah disiapin Bapak Ibu ya. Ini tinggal di bisa kalau mau full screen ada titik 3. Ini ada enter full screen. Nah ini jadinya full screen. Nah terus kita bisa pakai seperti slide biasa, tinggal pakai di apa kanan gitu ya. Nah, ini kita bisa untuk sambil pembuka, kita sambil menjelaskan ini gamenya apa sih gitu ya. Kita membahas 9 nilai integritas dan kita mengeksplorasi pentingnya nilai integritas anti korupsi di kehidupan kita dengan main biro jodoh nih gitu. Nah, lalu di sini tadi ada yang tadi video cara bermainnya sudah disiapkan gitu ya. Nanti tinggal di play aja. Atau kalau misalkan nanti eh, ada istilahnya ada kesulitan untuk play videonya kita bisa langsung menjelaskan secara lisan gitu ya. Ini narasi pembukanya, ini peran pemainnya gitu ya. Kita jelasin CEO-nya satu orang CEO gitu ya. Nanti yang lain jadi data analis, objektif permainannya kita bisa langsung kasih tahu gitu. Pokoknya kita udah benar-benar siapkan di sini supaya mempermudah master-master semua memfasilitasi game Biro Jodoh ini gitu ya. Ini fasenya bisa langsung dijelaskan juga gitu ya. Kalau tadi si videonya eh, nggak jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya jalan itu udah lebih enak gitu ya untuk fasilitator. Jadi tinggal play videonya supaya pemainnya semua bisa eh, langsung dapat cara bermainnya seperti gimana gitu dan air permainannya itu ya. Selamat bermain. Nah, kalau udah ini kita bisa eh, keluar ini di pencet escape atau tadi di atas ada tanda X itu bisa diklik. Nah, kita langsung masuk ke playground ya. Nah, di playground ini kita udah eh, bisa masuk ke langsung ke gamenya gitu ya. Nah, di gamenya ini kita udah ada tanda yang di sebelah kiri pojok kanan atas, maaf bukan kiri, pojok kanan atas ini yang ada kayak eh, eh, tanda panah 4 ini kita klik ini untuk full screen gitu ya. Nah, terus nanti kita bisa apa mengoperasikan gamenya seperti ini. Itu nanti kalau mau balik lagi tinggal apa tombol full screen-nya kita klik lagi supaya jadi balik ya ke eh, apa ke keyless-nya. Dan ini semua gimana cara mengoperasikannya itu sebenarnya ada di explainer di bagian tadi setelah yang bermain. Jadi untuk contekan dan untuk belajar master-master semua, di sini udah disiapkan juga fasilitator guide itu di slide ke 15 dan seterusnya. Nah, itu tuh udah dikasih tahu gitu apa namanya? eh, klik-kliknya, tombol-tombolnya gitu ya. Ini seperti apa dan juga cara eh, memandunya, memfasilitasinya seperti apa. Ini udah ada modulnya gitu ya. Jadi tinggal dibaca aja nanti gitu ya. Jadi sudah ada di sini semua. Nanti kalau misalkan ada yang mungkin terlewat atau agak masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Gitu. Jadi ini sudah ada ininya ya, cara atau pengoperasiannya, cara teknisnya gitu. Itu nanti.
Jadi tadi udah ya, jadi explainer itu ada explainer si gamenya sendiri dan terus ada cara mengoperasiannya buat fasilitator. Lalu kalau playground tadi langsung ke gamenya gitu ya. eh, untuk masuk ke gamenya. Lalu discussion. Nah, kalau discussion ini sebenarnya tadi kita bisa menggunakan kilas ini sebagai misalkan Mentimeter gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah pakai Mentimeter, kita bisa langsung pakai ini untuk menggather jawaban-jawaban gitu ya. Jadi tadi kan kita udah buat tuh pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk fase diskusi apa post play ya. Nah, jadi kita bisa gunain ini untuk menggather, mengumpulkan data atau jawaban-jawaban para peserta. Nah, caranya ini di play ya, di play. Nah, kalau udah di play gitu, di sini berubah jadi stop ya. Jadi jangan lupa di diklik playnya, tombol playnya supaya keluar pertanyaannya, gitu ya. Nah, ini kita cobain ya sama-sama. Tadi mungkin tadi belum dicoba. Saya copy link address. Di sini ada ada ininya ya. Ada link addressnya. Saya di chat Bapak Ibu. Nah, silakan klik lalu masuk ya ke dalamnya ya. Nah, di situ nanti master-master semua Bapak Ibu itu bisa menuliskan jawabannya. Jadi jawaban dari pertanyaan eh, apa namanya post play kita nih ya. Jadi dicobain aja Bapak Ibu, dicobain aja diisi gitu ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan selama sesi bermain tadi? Sebutkan minimal 3 kata sifat. Nah, coba tolong dimasuk masuk ke kilesnya. Nah, langsung tuh Ibu, Bapak Ibu ya. Seru, menyenangkan, gregetan gitu. Ini jawaban yang tadi dikirim oleh peserta. Setelah masuk, ditulis jawabannya, dikirim, disubmit, itu langsung keluar di sini secara real time ya. Seru, seru, menyenangkan, gregetan, seru, menarik, dan memberi banyak pelajaran. Nah, ini semua jadinya datanya nanti bisa kita kumpulin, kita save gitu Bapak Ibu. Gunanya itu seperti Mentimeter seperti itulah gitu ya. Nah, misalnya nih kalau udah next nih kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal ini kan ada tombol next ya, Bapak Ibu Master semua. Itu kita klik. Nah, kalau udah diklik langsung di eh, istilahnya di link yang tadi saya share itu pertanyaannya udah ganti gitu. Nah, kalau misalnya belum ganti tinggal coba di refresh browsernya di refresh. Nah, nanti udah ganti lagi pertanyaannya. Apa insight yang didapat selama sesi bermain game tadi? Apalagi. Nah, ini juga bisa diisi lagi gitu ya. Jadi semua semua kita udah memfasilitasikan untuk eh, master-master semua. Semuanya tuh udah ada di Kiles gitu. Jadi kalau memudahkan. Jadi datanya nggak kemana-mana dan bisa untuk jadi pembelajaran kita juga gitu ya. Dan juga mungkin sebagai istilahnya juga sebagai bukti bahwa kita nih udah ngelakuin ini dan bisa eh, sejauh mana sih para peserta ini memahami game tersebut dan juga nilai-nilai integritas yang mungkin terserap nggak ya sejauh mana ini efektifnya gitu. Jadi kita bisa eh, apa namanya mendapatkan hal tersebut gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai gitu ya Bapak Ibu, udah selesai, udah sesinya udah selesai, jangan lupa ini tadi kan di play ya. Nah, ini ada stopnya, diklik lagi, di stop, dibungkus gitu ya supaya nanti pas kita balik ini kita balik ke eh, apa namanya yang tadi di eh, navigation bar-nya di facilitated. Ingat kan tadi pas kita mau bikin sesi di facilitated ya. Kalau kita klik facilitated,
Dan nanti Bapak Ibu bisa dapetin reportnya. Kalau klik report gitu ya, diklik tadi di download, nanti jawabannya langsung keluar. Bapak Ibu bisa udah di save gitu ya. Jadi istilahnya kita nggak perlu apa namanya dari berbagai macam aplikasi, cukup kiles saja, Bapak Ibu udah bisa dapetin semua ini gitu. Ya mungkin dari saya itu, dan balik lagi nanti kalau misalkan ada yang bingung gitu ya, nanti ini sebenarnya udah bisa dicek lagi di kalau kiles.id gitu ya. Nanti terus pilih cara apa namanya panduannya gitu ya. Ini karena saya mungkin pakai VPN, jadinya nggak kedetek gitu. Jadi harus web kalau misalnya Bapak Ibu nggak pakai VPN, kayaknya aman-aman aja ya. Jadi nanti gitu ya. Jadi panduannya ada kok bisa bisa dicek lagi. Gitu semua yang saya sudah jelaskan ini bisa dicek lagi di eh, tab panduan menggunakan Kiles gitu ya. Mungkin sampai di situ sambil eh, kalau di sini lagi azan, silakan kalau misalnya ada pertanyaan eh, boleh ditanyakan dulu ke saya. Itu mungkin sambil nunggu azan di sini Mas Mangga, silakan.